Baik, selanjutnya, setelah dilakukan proses sosialisasi selama lebih kurang 2 tahun atau sejak Peraturan Daerah Perda Nomor 8 Tahun 2020 diterbitkan, Dishub Sumsel mulai melakukan pungutan retribusi pelayaran, baik itu sarana maupun prasarana, dengan besaran Rp55 per GT untuk kapal dan infrastruktur besaran retribusi yakni Rp2.500 per meter per tahun. Penarikan retribusi pelayaran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Dishub Sumatera Selatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Sumsel, di mana yang menjadi fokus retribusi sendiri merupakan perairan yang berada di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan atau DLKR dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau DLKP. Sehingga semua objek baik itu sarana dan prasarana yang ada di luar DLKR dan DLKP akan dikenakan retribusi pelayaran ini. Besaran retribusi ini sendiri mengacu pada PP nomor 15 tahun 2016, di mana untuk kapal Rp55 per GT, sedangkan untuk pelabuhan sendiri 2.500 meter per tahun. Kepala UPTD Penyelenggara ASDP dan Laut Dishub Sumsel Johan Wahyudi mengungkapkan, retribusi pelayaran ini adalah berdasarkan undang-undang yang ada, dan Dishub sendiri telah berkoordinasi dengan Menhub. Sebelum dilakukan penarikan retribusi, Dishub telah mensosialisasikan kepada operator pelayaran bahwa ini sebenarnya tidak bertentangan, dan kita sudah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan juga. Artinya memang ini tidak ada permasalahan sebetulnya, hanya saja wilayahnya sudah dibagi-bagi. Terkait mereka menyatakan bahwa apakah pemerintah daerah menjaga prioritas, tentu saja. Jadi ada beberapa hal yang disiapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Tadi pertama penyediaan wadah itu ya perairannya itu dulu. Nanti wilayah ini ketika itu sudah jadi milik pemerintah provinsi, wajar kalau pemerintah provinsi menarik retribusinya. Nanti ke depan juga kita akan bangun beberapa fasilitas seperti pelabuhan utama, pelabuhan umumnya. Kemudian nanti kita ada juga pemetaan alurnya, tempat-tempat di mana labu, di mana fasilitas lain. Mungkin nanti kita akan koordinasi dengan pihak distrik navigasi terkait dengan penyediaan infrastruktur SBNP-nya. Nanti itu sambil berjalan. Pak, ini sudah berapa lama retribusi ini, Pak? Sebetulnya Perda ini sudah tahun 2020. Ya. Seharusnya sosialisasi itu 6 bulan atau 1 tahun itu sudah harus berjalan. Tapi tadi ketika ada permasalahan sedikit gesekan dengan pihak-pihak teman-teman dari pusat, mungkin ini sudah memasuki tahun kedua kita nggak melaksanakan. Tapi tahun ini Bapak Gubernur sudah menegaskan dalam surat beliau kepada Menteri dan kepada seluruh stakeholder bahwa terhitung mulai 1 Januari tahun 2023 semua objek itu harus kita laksanakan. Nantinya hasil retribusi ini sendiri akan dibangunkan sejumlah fasilitas yang dapat digunakan oleh para pihak operator pelayaran yang selama ini melintas di kawasan Sungai Musi. Firman Hidayat, PAL TV.